Oke guys, sekarang balik lagi di channel Gendul ID bersama Bang Gendul di sini. Dan saat ini aku berada di custom room Spark OS ya, room petir, room geledek atau room apa ini. Video flashingnya, untuk cara flashingnya kemarin sudah aku kasih tutorialnya ya, kalian bisa tengok aja ke videoku yang kemarin. Dan sekarang saatnya kita review bareng-bareng. Dan custom room ini keren banget guys, ini asli keren karena untuk customisasinya itu banyak banget, fiturnya banyak banget, dan tampilan seperti ini ya. Ini model transparannya, jadi kalau kita set itu ada blurnya guys. Nah, sebenarnya untuk awalnya nggak kayak gini ya, sudah aku tunjukin di akhir-akhir video yang waktu flashing itu. Dan sekarang sudah aku setting ya, tampilannya sudah kayak gini, transparan kayak gini. Terus untuk dalamannya sekarang kita coba cek. Di custom ROM ini sudah include ANX kamera ya guys, seperti ini tampilannya. Untuk fiturnya di dalamnya ini aku nggak nemuin bug. Di 60 fps ini juga masih bisa terang, terus sudah support 4K juga. Terus yang paling unik di custom ROM ini, kita nggak usah ke paling unik dulu ya, kita ke setting aja dulu buat lihat. Settingnya seperti ini, allow taking video, dan ada space yang agak panjang di area sini ya guys. Mungkin ada, seharusnya sih ada apa gitu, mungkin udah dihapus. Kemudian tadi, nah di bagian video, foto sekarang settingnya seperti ini, sudah ada watermarknya dan bisa kita custom di sini ya guys. Aku kasih aja nama Sani seperti ini. Kemudian bawahnya seperti ini guys. Untuk shooter sound sudah aku matikan ya. Oke, sekarang standar. Save SD cardnya belum. Oke, sekarang kita coba motret sekretarisku ini ya, si Stella ini. Oke, ini dia hasilnya guys. Oke ya, ini ada watermarknya, bisa muncul dan berfungsi dengan baik. Aku nggak nemuin bug di kameranya ini guys, bahkan aku malah nemuin satu fitur yang keren abis, yaitu di bagian vlog. Jadi kalau kalian suka edit video atau ya video lah ya, kalian bisa cek seperti ini, bisa mengikuti irama musiknya guys. Coba yang satunya lagi. Atau yang ini, atau yang ini, keren kan? Ini aku suka banget sama fitur yang ini ya. Kemudian ada naik mode slow motion, timeless, panorama 48M portrait pro. Ini untuk panoramanya juga aman, sudah aku tes semuanya, aku nggak nemuin masalah yang berarti di bagian kamera ini guys. Kalau misalkan ada yang nemuin kameranya ini bermasalah, kemungkinan karena kalian pakai modul Magis atau mungkin kernelnya kali mungkin yang bermasalah ya, mungkin tapi. Oke, sekarang kita lanjut di bagian aplikasinya. Di sini aku backup dan restore pakai Swift backup itu enak ternyata ya. Sekarang kita coba cek di bagian safety netnya apakah sudah tercentang semua, dan tercentang semua jadi aman. Sekarang kita menuju ke setting aja. Di bagian setting tampilan seperti ini ya, ini aku bikin dark mode. Kalau mau tampilan yang terang seperti ini tampilannya guys. Oke, gak keterangan pak, kalau keterangan aku turunin dulu di sini. Cuman kalau diturunin ada ini ya, naikin dikit lah. Oke, seperti ini aja. Di bagian dalamnya ada network dan internet. Sekarang kita cek di bagian Telkomsel. Private network tipenya ada pilihannya banyak banget. Terus yang lain apalagi di sini ya, sistem selectnya nggak tahu ini buat apa. Banyak fitur-fitur yang aku nggak tahu guys ya, terus terang aja, karena ini lengkap banget dan waktu aku nyetingnya itu cuman beberapa aja yang aku tahu dan banyak yang nggak aku tahu sebenarnya. Di framework kalian bisa firewalk ya, kalian bisa cek aja sendiri. Di bagian ini terus terang aku nggak paham, UI customizer itu aku nggak paham ini buat apa ya, sudah aku tes kecuali di bagian headline, dark time, dan LS clock ini aku tahu sih. Kalau ini bagian ini aku tahu, ini sudah sering kita jumpai ya. Dan LS nya ini tampilan jamnya ya, banyak banget pilihannya, kalian bisa pilih aja sendiri. Kemudian untuk ikonnya seperti ini, kalau ini kalian pasti sudah paham. Ada G visual, ini status barnya. Untuk status bar itu tampilan yang status bar ini ya. Kalau misalnya kita pilih extra large nanti bakalan panjang. Nah ini bisa melebar gitu dia, tapi sebaiknya di sini kita pilih small aja ya, biar tampilannya bisa lebih lebar lagi.
Terus kalau header size ini buat nampilin header judul-judulnya ini ya. Misalkan ada G visual ini, coba kita cek di bagian extra large. Gak berubah ya, aku coba kita sini. Nah ini dia, ini lebih gede guys ya. Kemudian di bagian quick setting tema, ini yang bikin agak jelimet ya. Ini buat nampilin atau ngatur di bagian quick settingnya ini guys. Jadi tampilannya kenapa bisa transparan seperti ini, karena di sini aku sudah atur. Kalau kita geser ke paling kanan yang default itu, kalau kita slide dia bakalan putih seperti ini. Nah makanya kita geser ke kiri biar dia bisa transparan. Tapi sebaiknya kalau aku suka atur kira-kira 50-an, nanti hasilnya seperti ini. Terus di bagian bawahnya ini ada notifikasi, berarti untuk tampilan notifikasi yang ini guys. Nah yang ini ya, kalau misalkan kita geser ke kanan, maka notifikasinya bakal terlihat putih jelas seperti ini. Aku pengen lihat beda aja, makanya aku setting kira-kira segini lah, biar aneh aja tampilannya. Kemudian di bagian sini ada quick setting media player setting. Nah ini hampir sama kayak notifikasi ini ya. Nanti munculnya kalau kalian putar musik kan muncul di sini biasanya kan. Nah nanti akan seperti ini juga, kalian bisa setting sendiri. Kemudian volume panel style ini kalian bisa pilih sendiri, macamnya banyak banget. Nanti tinggal pilih aja mau nunjukin yang ini yang mana, kalian bisa pilih sendiri. Terus di bagian quick setting ini yang tadi ya. Iya bukan dah, oh bukan ding. Untuk quick settingnya ini buat ngatur apa ya? Oh tampilan ini guys ya, kayak tulisan-tulisan ini muncul-munculin itu ya. Kayak ini kalian pasti sudah sering lihat ya. Terus untuk animation ini kalau kita klik salah satu, misalkan kita klik dark mode, dark time ya, ini bakal muter kan, tadi muter gini. Nah coba kita lihat, nah itu muter tapi agak ada ini ya, frame kayaknya. Nah nggak bisa halus perputarannya. Ini kita ngaturnya di sini flip. Kalau misalnya kita pilih rotasi, kita coba hidupkan lagi. Nah muternya ke segini sekarang. Intinya seperti itulah. Kalau QS row ini buat munculin berapa. Nah ini aku setting cuman 2 ya. Di sininya 5, ke sininya 2. Berarti pengaturnya adalah ini yang 2, ini yang 5. Gitu ya. Begitupun yang landscape juga gitu. Status bar tampilan seperti ini. Buat nampilin status barnya ini, clock and date-nya ini bisa kita ubah ke kanan sebelah sini. Nah jamnya pindah ke sini kan. Tapi karena sudah terbiasa ada di kiri ya kita taruh kiri aja. Kalau kita taruh tengah nanti bakalan kena kameranya guys. Kemudian ada extra SB setting ya. Extra SB setting ini aku nggak tahu ini buat apa. Extra SB nya itu apa, aku aja nggak paham guys. Parah. Kalau yang lain aku rasa kalian sudah paham ya. Kalau cutout style ini sama kayak ini kayaknya guys ya. Coba kita pilih yang ide. Nah buat yang bunyiin note-nya ini ya, kameranya ini loh, jadi dia nanti geser ke bawah. Kalau misalnya kita pilih immersive, dia agak naik dikit tengah-tengah. Kita pilih normal aja biar lebih full display, full screen. Kemudian di bagian lock screen-nya buat nampilin nanti misalnya kita terkunci seperti ini, tampilannya seperti apa di bagian sininya. Begitu juga waktu muncul seperti ini kan, ini masih terkunci ya, masih terkunci ini. Nanti di bagian sini munculnya kayak gimana, kalian bisa atur di bagian situ tadi guys. Untuk power menunya seperti ini, kalian nanti bisa pasti paham kalau yang itu. Yang bagian sulit itu yang di bagian tema dan quick setting tadi agak jelimet guys. Terus di bagian langsung kita cucuk aja ya. Ini soalnya bagian pengaturan yang ringan-ringan, gampang. Kalau di bagian ini notifikasi juga gampang, navigasi gampang, buton ini juga gampang, kalian pasti paham. Navigasi ini, oh sekarang kayaknya udah kelar ya kalau di bagian sini ya, buton miss. Nah bagian miscellaneous ini ada gaming mode, terus ada sensor block PKG, nggak tahu buat apa itu. Suspend action, terus sleep mode, dose brightness ini juga apa aku nggak tahu. Extra tweak ini buat apa ya? Kalau wake on plug ini waktu kita colokin sesuatu gitu dia bakalan nyala guys. Itu ya kalau di tampilan fireworknya. Di bagian baterai seperti ini tampilannya. Baterai temperaturnya 36 derajat ya, sudah tertulis di sini. Kalau misalkan pengen lihat penggunaan baterai tinggal klik aja. Terus di bagian display seperti ini tampilannya. Tap to wake nya kita coba ya. Nah bisa kan, tap to wake nya aman, nggak ada kendala. Terus di bagian sound, di bagian paling bawah nggak ada Mi Sound Enhancer nya guys ya. Storage nya internal seperti ini. Kemudian di bagian security untuk pin, fingerprint, face unlock, app locker ini semuanya aman. Apalagi ya, bagian sistem kita cek di bagian bahasa dan sudah ada bahasa Indonesia di sini.
Di bagian sini ada Spark Updater, nanti kalian bisa cek misalkan ada update apa enggak, dicek aja di sini. Tapi nggak tahu kenapa selalu aja muncul ada keterangan failed to check for updates. Oke, untuk about phone-nya seperti ini ya guys. Ini dia device name-nya Redmi Note 10. Kemudian kita cek di bagian Android-nya versi 11 ya. Ini dia. Terus versi Spark-nya 7.0, kode name miss. Terus ini yang official di maintainer sama Arya 1230. Berarti setengah satu ya. Kernel bawaannya Legion XV1. Kemudian untuk skor Antutunya, waktu aku tes dapat lumayan guys, dapat seperti ini 225. Jadi ini standar banget ya untuk hasil skor Antutunya. Kemudian kalau kita cek di bagian CPU throttling-nya dapat kayak gini. Aku cek bolak-balik ya. Kalau yang bagus ini waktu sudah aku matiin paket datanya, aku mode pesawat dapatnya kayak gini. Terus kalau misalkan dihidupin paket datanya, hasilnya kayak gini lah. Kemudian di bagian quick settingnya kalau kita cek keseluruhan seperti ini guys. Ini dia, di bagian bawahnya masih banyak loh ya, fiturnya masih banyak. Yang jelas ada apa aja, gaming mode, Nearby Share, AOD, kompas, kafein, nggak tahu buat apa kafein, buat ngopi kayaknya. Terus di bagian bawahnya ini masih banyak banget. Aku sebagian besar emang nggak paham ini fungsinya buat apa ya, nanti bakalan aku coba di lain waktu aja. Di bagian bawahnya ini, yang ini bawaan aplikasi kalau nggak salah. Sekarang coba kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan ya guys. Di sini hotspotnya dan wifi-nya sudah hidup ini. Sekarang kita cek. Asik, ini bisa hidup berbarengan guys ya. Kalian bisa lihat icon wifi sama hotspotnya bisa aktif bareng. Sekarang kita cek di bagian panggilan, apa bisa buat ngerekam saat kita manggil. Ternyata nggak ada pilihan buat ngerekam ya guys, sayang banget. Seharusnya kalau fiturnya kayak gini tuh ada loh buat ngerekam, nggak ketinggalan seharusnya. Tapi ini mungkin ketinggalan ya, nggak tahu kalau di next versi kemungkinan ada, mungkin ya. Ya udah, mungkin gitu aja untuk review custom ROM ini. Secara overall ini keren banget, layak kalian coba, karena di grup Telegram ini banyak yang make dan banyak yang puas sama fitur-fitur yang ada di dalamnya guys. Kalau soal Antutu kalian mungkin bisa gonta-ganti kernelnya aja ya, atau mungkin bisa ditambahin sama modul dan sebagainya. Tapi hati-hati, nggak semua modul bisa support sama kameranya ini guys ya. Kameranya ini agak manja, jadi kalian harus pilih-pilih modul dengan tepat. Sekian dulu review kali ini, makasih banyak sudah nonton dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.